Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan ngomongin varian tipe dari NMAX yang terbaru. Karena video sebelumnya kita udah bahas apa aja yang baru di NMAX 2024 ini. Sekarang kita bahasnya lebih ke variannya apa aja. Karena di NMAX ini variannya itu banyak banget. Saking banyaknya saya keinget seri S-nya HP Samsung ya. Kalau Samsung yang S23 itu kan ada 4 varian ya. S23 FE, S23, S23 Plus, S23 Ultra. Nah, kalau di NMAX ini variannya lebih banyak ya, ada 5 varian yaitu tipe Neo, Neo S, Turbo, Turbo Tech-Max, dan Turbo Tech-Max Ultimate. Nah, kira-kira bedanya apa aja? Sekarang kita akan bahas. Ya, dari tipe yang pertama yaitu ada tipe Neo. Ini merupakan tipe basicnya dari NMAX. Walaupun tipe basic, ini fiturnya juga sudah banyak guys. Mulai dari speedometer baru juga dapat, lampu proyektornya juga dapat, kemudian fitur-fitur stop start system, kemudian hazard, suspensi belakang tabung, power charger, Connect ini juga tetap ada. Jadi walaupun di varian terendah, ini fiturnya sudah lengkap. Tipe Neo ini bedanya itu ada di bagian kuncinya yang masih menggunakan kunci model biasa atau masih menggunakan anak kunci. Jika dibanding yang lain itu sudah menggunakan smart key semua, dan ini dijual di harga 32.700.000. Untuk warnanya itu ada black, ada red, ada dual blue, dan ada white. Ya, untuk peleknya di sini untuk tipe yang Neo warnanya hitam. Kemudian kita lanjut ke tipe yang kedua yaitu tipe Neo S. Tipe Neo S ini sebenarnya sama saja dengan tipe yang Neo. Untuk warna dan peleknya itu warnanya sama aja, tapi bedanya itu hanya ada satu di bagian kuncinya ya. Kuncinya ini sudah menggunakan smart key dan harganya di 33.700.000. Jadi selisih 1 juta jika dibandingkan varian Neo ya. Ya menurut saya worth it ya untuk harga selisihnya 1 juta tapi sudah dapat keyless atau smart key. Varian yang ketiga yaitu ada varian turbo. Ini turbo ya, kita udah bahas di video sebelumnya. Ya sebenarnya turbo ini dari fitur yang ada di CVT-nya yaitu YECVT. YECVT ini merupakan fitur untuk pengaturan rasio di bagian CVT yang sudah menggunakan elektronik ya. Kalau yang konvensional itu kan menggunakan kayak roller dan kawan-kawannya itu, dan menggunakan gaya sentrifugal untuk rapat atau renggangnya dari puli bagian depan. Sedangkan yang ada di YECVT ini atau yang ada di varian turbo ini, rapat renggangnya dari puli depan itu sudah diatur menggunakan elektronik ya. Jadi sistemnya sebenarnya sangat kompleks dan ya menurut saya keren banget lah ya. Dan YECVT ini bisa didapat di varian paling murahnya yaitu varian turbo yang kita bahas kali ini. Nah, dengan adanya YECVT ini juga ada mode berkendara di bagian transmisinya, karena ada dua ya, mode berkendara biasa, ada T mode dan S mode. Di YECVT ini ada 3 mode juga untuk ratio CVT-nya, ada low, ada medium, dan ada high. Kemudian bedanya lagi ada di bagian tombol bagian kiri, terutama untuk mengatur YECVT ini ya. Untuk tipe yang turbo ini juga dapat fitur safety yaitu traction control. Untuk harganya tipe yang turbo ini di 37.750.000 atau beda 4.050.000 jika dibandingkan varian di bawahnya atau yang Neo S. Ya menurut saya beda 4 juta ya oke lah ya, dapat fitur yang baru dan bisa ngerasain fitur YECVT ini. Untuk warnanya di NMAX Turbo ini ada dua yaitu Magma Black dan Elixir Dark Silver. Ya ini warna-warnanya lebih ke elegan dan untuk peleknya berwarna gold. Nah sekarang kita bahas untuk varian yang keempat yaitu Turbo Tech-Max. Tech-Max ini ya bisa dikatakan ada tambahan banyak fitur lagi jika dibandingkan yang turbo. Bisa dikatakan juga seri yang sebelumnya atau yang turbo itu versi basicnya dari NMAX yang ada YECVT-nya, dan yang Tech-Max ini versi lengkapnya gitu ya. Jika dibandingkan dengan versi turbo, ini banyak banget tambahan fiturnya. Seperti speedometer ini baru, jadi kombinasi antara digital dengan TFT LCD. Nah, TFT LCD ini bisa menampilkan navigasi atau yang disebut dengan Garmin Street Cross. Kemudian ada juga dual channel ABS. Ya, ini ingat ya, ini dual channel karena masih ada yang single channel kan. Joknya yang sudah menggunakan
model premium ya, jadi beda daripada yang turbo. Untuk power chargernya juga berbeda, di sini sudah menggunakan USB Type-C. Untuk harganya ini tembus 40 juta. Ini harganya di 43.250.000. Ya, sangat terlihat mahal kalau kita mengingat motor Matic 155 cc gitu ya. Tapi kalau kita melihat yang kita dapat ya sebenarnya worth it aja ya. Ya, fitur ABS dual channel ini juga fitur yang mahal ya, mungkin 4 jutaan. Ditambah lagi ada speedometer dengan tambahan LCD TFT, ini juga harusnya mahal ya. Jadi dengan kedua fitur mahal itu nambah 5,5 juta ya, harusnya worth it aja buat teman-teman yang kepengen dapat fitur safety lebih dan tampilan yang lebih mewah lagi. Nah, kalau teman-teman kepengen beli yang varian paling atas, namanya itu Turbo Techmax Ultimate, dan bedanya jika dengan Turbo Techmax ini hanya ada pada damper performance. Untuk harganya ini dijual di 45.250.000, dan untuk varian warnanya ini sama seperti yang Techmax, yaitu hanya ada Magma Black saja. Kalau saya tanya ke teman-teman, pasti teman-teman akan pilih varian yang paling atas atau yang ultimate-nya ya, karena semuanya paling lengkap. Tapi kalau disuruh milih secara realistis, menurut saya di sini ya, kalau teman-teman butuh motor NMAX yang terbaru dan nggak butuh YSCVT, teman-teman bisa pilih varian yang basicnya aja, yang Neo ya, harganya kan lebih murah. Tapi kalau teman-teman butuh yang basic tapi agak sedikit lebih aman dengan Smart Key, teman-teman bisa pilih yang Neo S, karena itu udah dapat Smart Key. Tapi kalau teman-teman yang pengen ngerasain YSCVT, varian termurahnya itu ya di varian yang turbo gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen dapat yang ada YSCVT plus banyak fitur safety lain dan tampilannya juga lebih mewah, teman-teman bisa pilih yang Turbo Techmax. Tapi kalau teman-teman merasa lebih nanggung, ada lebihan 2 juta ya, pilih aja yang Turbo Techmax Ultimate. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau teman-teman tanya, pasti saya akan pilih yang turbo, yang tipe tengah, karena turbo itu kita udah bisa ngerasain YSCVT. Ya, fitur yang baru ini menurut saya fitur yang sangat keren, karena kita bisa mengatur itu ya dari tombol-tombol itu. Jadi rasio CVT bisa diatur lewat tombol, dan mungkin nantinya ini bisa dikembangkan lagi. Tapi ya intinya pilih yang turbo ini ya pengen ngerasain sensasi dari YSCVT ini. Ini bukan fitur yang gimmick, bukan yang hybrid tapi nggak terlalu berasa. Ini harusnya sih rasanya bedanya signifikan ya daripada CVT konvensional. Tapi kalau boleh berpikir lebih realistis, saya pasti akan beli Supra Bapak telat pajak harga 2 juta. Lebih kayak gitu aja. Kalau yang pengen nonton bedanya apa aja NMAX yang terbaru dengan yang sebelumnya, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya, cek saja di channel ini ya. Kurang lebih kayak gitu aja, ramaikan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye.